Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Andi Magofira, Winda Pratiwi saya sendiri, Muhammad Syarfanil, Nur Cahyani, Charman Tasya, Permaisuri Dewi Anggraini, Wahyudi, Muhammad Fahri, Muhammad Ahrari, Purnama Puput, dan Sri Ainun untuk mempresentasikan tentang pengolahan limbah rumah tangga. Untuk penjelasan tentang limbah rumah tangga dan jenis-jenis limbah rumah tangga akan dipaparkan oleh Saudara Charman Tasya. Saya persilahkan. Terima kasih, Saudari Winda. Limbah rumah tangga. Sampah domestik atau limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia. Masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat timbul di berbagai daerah, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Sampah domestik yang kerap disebut limbah rumah tangga dapat berupa limbah padat ataupun limbah cair. Limbah padat dapat berupa sampah dan limbah cair dapat berupa air kotor yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Limbah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai bencana baik pada lingkungan ataupun pada manusia itu sendiri. Lanjut. Jenis-jenis limbah rumah tangga. Padat atau sampah. Untuk padat atau sampah dibagi dua. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologi, misalnya seperti plastik, kaca yang bersumber dari peralatan rumah tangga, aluminium, kaleng, dan sebagainya. Dan jenis lain limbah yaitu limbah cair. Limbah cair terbagi dua, yaitu grey water dan black water. Grey water adalah air bekas cucian pakaian atau peralatan makan, air bekas mandi, sisa makanan berwujud cair, dan lain-lain. Sedangkan black water adalah aktivitas di toilet seperti tinja dan urin. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas tentang dampak sampah dan limbah domestik. Saya persilakan Saudara Ahrari untuk menjelaskannya. Terima kasih. Sebelumnya, adapun dampak sampah dan limbah domestik, yaitu menjadi transmisi atau media penyebaran berbagai penyakit, terutama kolera, tifus abdominalis, disentri, baciteler. Menjadi media berkembang biaknya mikroorganisme patogen. Menjadi tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk, menimbulkan bau yang tidak enak, pandanan yang tidak sedap, merupakan sumber pencemaran air, permukaan, tanah, dan lingkungan hidup lainnya, dan mengurangi produktivitas manusia karena yang bekerja dengan tidak nyaman dan sebagainya. Adapun bagaimana cara menanggulangi? Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Ahrari. Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana cara pengolahan limbah rumah tangga yang akan dipaparkan oleh Saudara Fahri, Saudara Wahyudi, dan Saudari Permaisuri. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Saudara Fahri menjelaskannya. Saudara Fahri. Oke, baik. Saya akan membahas terlebih dahulu untuk teknologi pengolahan limbah padatan. Yang pertama yaitu penimbunan. Terdapat dua cara penimbunan sampah yang umum dikenal, yaitu metode penimbunan terbuka atau open dumping dan metode sanitary landfill. Penimbunan, terdapat dua cara penimbunan sampah. Oh ya, oke. Saya persilakan untuk Saudara Fahri melanjutkannya. Saya persilahkan Saudari Fahri.
Oke, baik. Mungkin ada terkendala jaringan. Saya akan melanjutkannya kembali. Untuk open dumping, yaitu pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan. Biasanya di lokasi tempat pembuangan akhir. Metode penimbunan ini memberikan dampak negatif lain. Di lahan penimbunan terbuka, berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Gas metan yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik dapat menyebar ke udara dan menimbulkan bau busuk dan mudah terbakar. Selain itu mencemari tanah. Adapun sanitary landfill, yaitu sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Sampah yang ditimbun dipadatkan, kemudian ditutupi dengan lapisan tanah tipis setiap hari. Hal ini akan mencegah tersebarnya gas metan yang dapat mencemari udara dan berkembang biaknya berbagai macam penyebab penyakit. Di sini terdapat dua gambar yang jelas proses open dumping dan sanitary landfill. Dapat dilihat, dapat disimak. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Wahyudi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan yaitu insinerasi. Insinerasi adalah pembakaran limbah padat menggunakan suatu alat yang disebut insinerator. Kelebihan dari proses insinerasi adalah volume sampah berkurang sangat banyak, bisa mencapai 90%. Dan itu proses insinerasi menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk memanaskan ruangan. Kelemahan utama metode insinerasi adalah biaya operasi yang mahal. Selain itu, insinerasi menghasilkan asap buangan yang dapat menjadi pencemaran udara serta abu pembakaran yang memungkinkan mengandung senyawa berbahaya. Selanjutnya, kompos. Kompos adalah pupuk yang dibuat dari sampah organik seperti sayuran dan daun dan ranting serta kotoran hewan. Melalui proses degradasi penguraian oleh mikroorganisme tertentu, kompos berguna untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan zat makanan yang diperlukan tumbuhan. Sementara mikroba yang ada dalam kompos dapat membantu penyerapan zat makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Pembuatan kompos merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengurai timbunan sampah organik. Cara ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia karena cara pembuatannya relatif mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, kompos dapat dijual sehingga dapat diberikan pemasukan tambahan atau bahkan menjadi alternatif mata pencarian. Saya persilahkan Saudari Permaisuri. Oke, saya akan lanjut. Saya akan membacakan bagian D, yaitu daur ulang. Contoh beberapa jenis limbah padat yang dapat didaur ulang adalah kertas, kaca, plastik, karet, logam seperti besi, baja, tembaga, dan aluminium. Bahan-bahan yang didaur ulang dapat dijadikan produk baru yang jenisnya hampir sama atau sama dengan produk jenis lain. Contohnya, limbah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas kembali. Limbah kaca dalam bentuk botol atau wadah bisa didaur ulang menjadi botol atau wadah kaca kembali atau dicampur dengan aspal untuk menjadi bahan pembuat jalan. Kaleng aluminium bekas bisa didaur ulang menjadi kaleng aluminium lagi. Botol plastik bekas yang terbuat dari plastik jenis polietilen terdapat tertalat atau PET bisa didaur ulang menjadi berbagai produk lain seperti baju polyester, karpet, dan suku cadang mobil. Baru saja kita mengetahui ada 4 cara pengolahan limbah rumah tangga, yaitu mungkin sudah selanjutnya
Ya, selanjutnya akan dibahas tentang teknologi pengolahan limbah cair. Saya persilahkan untuk Saudara Purnama Puput. Oh, maaf, untuk Saudari Nur Cahyani. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan septic tank. Septic tank sebenarnya adalah sumur rembesan atau sumur kotoran. Septic tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa, saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan, serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudari Purnama Puput untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih. Untuk bagian B ada sumur resapan. Sumur resapan air merupakan rekayasa teknik konversi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang digunakan sebagai tempat penampung air hujan di atas atap rumah dan meresapnya ke dalam tanah yang jaraknya sumur antara resapan minimal 1 meter dari pondasi rumah dan minimal 5 meter dari septic tank. Next. Kemudian adapun cara bagian C, pengolahan biologis. Pengolahan biologisnya sebuah metode dalam mengolah air limbah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisikan komponen organik atau zat-zat pencemar dalam air limbah. Pengolahan biologis dibagi menjadi 3, yaitu proses biologis dengan diakan yang sistem kolam tologon. Ya, jadi ada 3 teknologi pengolahan limbah cair yang kita bahas, yaitu tentang septic tank, sumur resapan, dan pengolahan biologis. Tentang proses pengolahan air limbah yang akan dipaparkan oleh Saudara Syarfan, saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu mengenai proses pengolahan air limbah dengan biofilter anaerob aerob. Proses ini salah satu dari pengolahan secara biologis metode Roses, biakan melekat atau attached culture. Pengolahan air limbah dengan reaktor biofilter anaerob aerob terdiri dari beberapa bagian, yakni bak pengendap awal, biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan jika perlu dilengkapi dengan bak kontraktor klor. Di dalam reaktor sistem biofilter, mikroorganisme tumbuh melapisi keseluruhan permukaan media. Pada saat operasi, air yang mengandung senyawa polutan mengalir melalui celah media dan kontak langsung dengan lapisan massa mikroba atau biofilm. Berikut gambar dari contoh sistem pengolahan limbah biofilter anaerob dan aerob. Untuk cara kerjanya secara singkat, pertama air limbah masuk ke dalam sirkulasi sistem, kemudian di screen, lalu kemudian hasil dari screenan air limbah tersebut masuk ke dalam media biofilter, yaitu honeycomb. Lalu setelah itu akan masuk ke media biofilter biobal. Lalu setelah itu dilanjutkan ke media biofilter honeycomb. Dan terakhir di double blower yang akan diteruskan ke penampungan selanjutnya. Untuk kesimpulan dari presentasi kami kali ini, dari Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang pertama itu sampah domestik atau limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia. Yang kedua itu limbah padat dengan penimbunan plastik, pembuatan kompos dan daur ulang sampah. Dan yang terakhir itu adalah pengolahan
tank, sumur resapan, dan pengolahan secara biologis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk tambahan lagi, jadi teknologi pengolahan limbah kali ini terdapat dua untuk teknologi khusus pengolahan limbah padat dan pengolahan limbah cair. Jadi pengolahan limbah padat itu teknologinya contohnya seperti insinerasi, dan untuk limbah cair contohnya seperti tadi yang yaitu proses pengolahan air limbah dengan biofilter anaerob dan aerob. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan rekan-rekan semua. Berakhir sudah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.